Puji Tuhan. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kembali di pagi ini kita akan mengikuti program doa pagi GPDI Budi Mulia. Tetapi sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, di dalam nama Yesus, kami berterima kasih, mengucap syukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami supaya kami dapat mengerti kehendak daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan ayat firman Tuhan dari 2 Korintus 5 ayatnya yang pertama. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mengerti sebagai manusia, kita hidup adalah karena kemurahan Tuhan. Hidup manusia ditentukan oleh Tuhan. Manusia yang hidup di bumi punya tempat kediaman. Tempat kediaman manusia di dalam firman Allah digambarkan seperti kemah. Arti kemah kediaman di bumi menunjuk kepada tubuh orang percaya. Kemah itu, tubuh kita akan dibongkar, dirobohkan atau dirusak. Tubuh manusia bisa menjadi sakit, kesehatan menurun, tubuh kita bisa menjadi rusak, fungsi tubuh berkurang, menjadi semakin lemah, merosot. Bahkan sebagai manusia, suatu saat manusia ditentukan untuk mati. Kematian itu pasti. Tetapi kita mempunyai pengharapan hanya di dalam Tuhan. Di dalam Ibrani 9 ayat 27, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Semua manusia akan menghadapi kematian dan akan dihakimi sesuai perbuatan mereka. Tetapi bagi orang percaya, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga. Suatu tempat kediaman kekal di sorga yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Puji Tuhan. Kita tidak perlu takut akan kematian.
Karena hidup mati orang percaya yang hidup taat dan setia mempunyai jaminan hidup kekal di sorga. Puji Tuhan. Orang yang setia sampai mati, ada upah bagi mereka. Kita dapat membacanya dalam Matius 5 ayatnya yang ke-12. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Upah bagi orang percaya Tuhan sediakan di sorga. Kita harus bersukacita dan bergembira di dalam Tuhan, karena Tuhan baik adanya. Puji Tuhan. Filipi 3 ayatnya yang ke-20. Karena kewarganegaraan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Puji Tuhan. Tuhan mencatat nama-nama orang yang percaya kepadanya, sehingga mereka menjadi warga negara sorga. Suatu kehidupan yang kekal. Tidak ada penghukuman bagi orang yang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yohanes 3 ayat yang ke-18. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Puji Tuhan. Kita berbahagia, kita bersyukur bahwa kita menjadi orang yang percaya kepada Kristus, sehingga mempunyai jaminan kelak kalau kita mengakhiri hidup kita, kita dipanggil Tuhan. Ada kehidupan kekal yang Tuhan sediakan di dalam hidup kita. Kita tidak akan dihukum karena Tuhan sendiri yang menjamin, menyediakan tempat di sorga bagi orang yang percaya kepadanya. Oleh sebab itu, mari kita tetap taat dan setia kepada Tuhan. Kita tetap mempertahankan iman kita kepada Tuhan. Kita mau melakukan hal-hal yang baik yang berkenan kepada Tuhan, sehingga pada waktunya Tuhan memanggil kita. Ada sorga yang akan kita dapatkan karena Tuhan mengasihi kita. Kiranya Tuhan memberkati. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, kami datang ke hadirat Tuhan. Kami berterima kasih dan mengucap syukur. Di pagi ini, di hari yang baru ini, hamba berdoa bagi setiap mereka yang mengikuti program doa pagi ini. Kiranya Tuhan, Engkau melawati mereka dimanapun mereka berada,
Hamba berdoa bagi mereka yang bekerja, bagi bapak, ibu, saudara kami di dalam Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan memberkati jasmani maupun rohani. Setiap rumah tangga diberkati Tuhan. Setiap mereka yang bekerja diberkati Tuhan. Di dalam menjalani hari yang baru ini, kami percaya, kami mohon penyertaan Tuhan. Kiranya hamba berdoa, biarlah Tuhan yang menolong setiap mereka yang mengikuti doa ini Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Bilur Yesus menyembuhkan. Engkau nyatakan kuasa-Mu yang mempunyai permasalahan, pergumulan. Tuhan berikan kemenangan di dalam nama Yesus. Buka jalan Tuhan yang menghadapi krisis ekonomi. Tuhan buka jalan, Engkau berikan rejeki bagi mereka di dalam nama Yesus. Tuhan, mereka yang tidak mempunyai pekerjaan ya Tuhan, Tuhan buka jalan di dalam nama Yesus Tuhan. Sehingga mereka boleh mendapatkan pertolongan daripada Tuhan, kemenangan daripada Tuhan. Permasalahan pergumulan keluarga Tuhan, kiranya hamba berdoa bagi mereka yang sedang bergumul pada hari ini di dalam nama Yesus. Buka jalan ya Tuhan, berikan kemenangan di dalam nama Yesus. Mereka yang mempunyai masalah pekerjaan, Tuhan berikan pertolongan-Mu tepat pada waktu daripada Tuhan. Kiranya nyatakan kuasa-Mu sehingga kami boleh mengucap syukur karena Engkau baik dan setia adanya. Juga kami berdoa syafaat buat Bapak Presiden, Wakil Presiden dan semua pemimpin dari yang tertinggi sampai yang terendah. Berkati Indonesia Tuhan, berkati pemimpin-pemimpinnya, berkati kota-kota di mana tempat kami tinggal di dalam nama Yesus Tuhan. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini memohon pertolongan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.